Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang-juang. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat terlebih dahulu ya, untuk market cap secara overallnya mengalami penurunan kembali, kali ini berada di area 1.080 billion, dan untuk Bitcoin dominance masih stabil di level 49,4%-an ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk nilai ketakutan atau ketamakan ya berada di level netral di area 44 ya. Dan untuk rekondisi daripada keadaan cryptocurrency ya bisa kalian lihat sendiri di layar monitor teman-teman ya, bahwasanya ya Bitcoin masih cenderung stagnan di level-level ini ya kan. Ethereum juga kembali lagi koreksi setelah dia menyentuh di level 1,7, kali ini kembali lagi di level 1,6 karena masa ini adalah masa konsolidasi teman-teman ya. Ingat ya, tahun 2024 itu kan masa halving daripada Bitcoin ya teman-teman ya. Halving tersebut belum tentu membawa presentasi lonjakan harga yang cukup signifikan ya kan. Nah, mungkin nanti ketika halving presentasi range harga daripada Bitcoin itu di atas level 30 ribuan teman-teman ya. Itu belum masuk dalam kategori alt session ya. Mungkin nanti ya di kuartal keempat daripada tahun 2024 itulah ya menuju punya tanda-tanda halving akan dimulai, mungkin seperti itu skenario-nya. Oke. Nah, jadi di tengah keadaan cryptocurrency yang merah merona-rona, tapi XRP ini sedikit melawan arus ya dengan kenaikan 3,10%. Akibatnya harga XRP mengalami nilai 0,5272 ya. Di sini memang ada kabar bagus teman-teman, makanya XRP ini hijau sendiri gitu ya dengan presentasi kenaikan 3%-an. Nah, ini adalah kabar bagus atau good news antara Ripple dan SEC. Wow, mantap jiwa. Kita langsung saja ke TKP. Nah, jadi dikutip dari Watcher Guru teman-teman, yang dimana di sini dijelaskan ya, hakim menolak mosi untuk mengajukan banding atas keputusan Ripple XRP. Mantap jiwa ya. Jadi mosi banding daripada SEC ini ditolak oleh hakim teman-teman. Ini suatu kabar yang bagus ya. Nah, jadi di sini juga ada PDF-nya sebenarnya teman-teman. Cuman di screenshot aja ya, cuman screenshotan aja. Cuman ya ini bagus juga. Nah, ini ya. Nah, ini dari Mr. Narcos ya, dimana permohonan izin SEC Gov untuk mengajukan banding setelah dalam kasus Ripple telah ditolak. Nah, mosi SEC untuk sertifikasi banding telah ditolak dan permintaan penundaan SEC ditolak karena dapat diperdebatkan. Nah, ini adalah salah satu screenshotan ya teman-teman, yang dimana ini mengatakan bentar ya, kita baca dulu ini. Oke, nggak bisa diperbesar lagi. Nah, bisa. Oke, kita perbesar dikit. Nah, seperti ini ya. Ini pada 3 Oktober teman-teman tahun 2023. Berarti ini baru ya, valid no hoax teman-teman ya. Yang dimana ini berarti kabar bagus buat para komunitas XRP ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih yang diberi marking agak kekuning-kuningan ini ya. Jadi order dying 892 motion for level 2. Nah, jadi di sini ya perintah menolak mosi 892 motion for level 2. Nah, untuk izin naik. Nah, banding karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Mosi SEC untuk sertifikasi banding setelah ditolak dan permintaan penundaan SEC ditolak sebagai hal yang dapat diperdebatkan. Oke, jadi mosi daripada SEC ditolak teman-teman ya, dan penundaan juga ditolak sebagai artian yang dimana hal yang dapat diperdebatkan. Mantap jiwa ya. Dan penolakan tersebut pun disambut hangat oleh antusias komunitas XRP ya. Hakim menolak mosi SEC untuk mengajukan banding atas keputusan Ripple XRP. Oke.
Jadi seorang hakim federal telah menolak mosi untuk mengajukan banding atas putaran kasus terhadap Ripple XRP setelah berita tersebut XRP asli Ripple mengalami rally lebih dari 5%. Oke, Hakim Distrik Analis Torres menetapkan tanggal persidangan pada April 2024 untuk masalah lain yang masih memerlukan penyelesaian dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, SEC mungkin masih mencoba mengajukan banding atas keseluruhan kasus setelah penolakan pertama ini. Namun hal itu baru dilakukan setelah persidangan terhadap permasalahan yang tersisa. Oke ya. Jadi meskipun banding sela yang diajukan SEC ini ditolak, cuman di sini dari kata-kata ini teman-teman mungkin SEC tetap akan mengajukan banding berikutnya ya, seperti itu, mungkin dengan mencari fakta-fakta lain ya. Jadi pengadilan federal mengambil keputusan pada bulan Juli bahwa Ripple XRP bukanlah sebuah sekuritas, sebuah kemenangan bagi industri kripto. Kemenangan tersebut juga menandakan lemahnya upaya SEC dalam mengatur industri kripto. SEC melanjutkan untuk mengajukan banding terhadap Ripple XRP dan keputusannya. Nah, di tengah penolakan banding kali ini teman-teman ya, ada suatu tweetan yang cukup menarik yang dimana waktunya Gary Gensler ini untuk mundur dan waktunya adopsi massal dari segi kripto itu biar lebih berkembang dan bisa menopang kehidupan. Mantap jiwa komentarnya ya. Kalian bisa cari-cari sendiri komentarnya di Watcher Guru tadi teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya. Menurut perintah resmi pengadilan juga menolak argumen SEC bahwa pertanyaannya yang diajukan adalah pertanyaan hukum yang mengendalikan karena masalah yang disertifikasi memiliki nilai presiden untuk sejumlah besar kasus. Juru bicara SEC dan Ripple belum mengomentari keputusan terbaru tersebut. Bali SEC dari Ripple harus mengajukan mosi untuk sidang juri paling lambat tanggal 4 Desember tahun ini, sedangkan juri akan diadakan sekitar kuartal kedua 2024 menurut Hakim Analis Torres ya. Nah, jadi ini suatu kabar yang cukup menarik teman-teman ya. Ini menunjukkan bahwasanya dari Kongres Amerika Serikat juga ya mengharapkan lah ya Gary Gensler ini untuk mundur dari jabatannya dan mengharapkan Biden ini memecat Gary Gensler juga karena menyalahgunakan jabatan ya, menggunakan jabatan secara sewenang-wenangnya gitu ya. Jadi ini adalah kabar bagus buat perkembangan daripada XRP teman-teman, karena penolakan ini maka XRP mengalami rally ya sebesar 5%-an. Mantap jiwa ya. Dan ini bisa menjadikan kita acuan juga bahwasanya kemungkinan besar walaupun SEC ini melakukan banding, tapi kemenangan udah di tangan Ripple nantinya. Ingat ya, XRP ini sebagai tulang punggung daripada cryptocurrency lainnya. Kiblatnya tetap di Bitcoin, tulang punggungnya ada di XRP teman-teman ya. Seperti itu, dan semoga ini bisa menjadi titik awal yang cukup positif untuk kedepannya kembali, dan semoga ini bisa menjadi tanda-tanda kemenangan daripada Ripple melawan SEC secara seutuh-utuhnya gitu ya kan, tanpa ada banding, tanpa ada usikan-usikan dari SEC lagi. Dan saya kira ketika ini sudah terjadi teman-teman ya, ingat kemungkinan besar harganya cukup akan naik secara signifikan karena di tengah kemenangan kemarin ya antara Ripple dan SEC, Ripple ini udah mulai ngembangin sayapnya, udah mulai melakukan marketing juga, udah mulai menggait sektor-sektor perbankan juga ya, menggait partner-partner baru juga masuk dalam ranah lintas batas pembayaran juga gitu ya kan, yang dimana ini membawa presentasi nilai yang cukup positif untuk masa depan XRP. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.